Hai semuanya, perkenalkan saya Nisa Agustina dari kelas IF 205. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman melihat networking dari sudut pandang yang mungkin belum banyak dibahas melalui perspektif estetika humanisme. Networking bukan sekedar bertukar kartu nama atau saling follow di media sosial. Bukan juga soal mendekati orang berpengaruh demi keuntungan pribadi. Networking sejatinya adalah seni, sebuah proses membangun hubungan yang tulus, bermakna, dan berorientasi jangka panjang. Dan ini tidak hanya sebagai alat karir, tapi juga cerminan dari cara kita memperlakukan sesama manusia. Jadi, apa sebenarnya networking? Networking adalah proses membangun koneksi dan relasi dengan orang lain, baik dalam konteks akademik, profesional, maupun sosial. Menurut Columbia University, networking adalah aktivitas menjalin hubungan untuk berbagi informasi, ide, dan peluang. Networking bisa terjadi di mana saja, saat ngobrol setelah kelas, di komunitas kampus, saat ikut webinar online, atau bahkan di momen yang enggak disengaja, seperti ngobrol saat antri makan siang. Yang penting bukan di mana, tapi bagaimana kita membangun relasi itu. Dengan empati, kesetaraan, dan kejujuran, kita tidak membangun relasi untuk memanfaatkan, tapi untuk bertumbuh bersama. Oke, kenapa harus peduli? Kenapa networking penting banget? Jadi, menurut LinkedIn, 85% peluang kerja didapat lewat koneksi. Tapi networking yang sehat bukan soal jadi siapa-siapa, melainkan siapa yang benar-benar mengenalmu dan peduli padamu. Manfaat networking yang tulus dan aktif antara lain akses ke insight dan peluang, tempat tumbuh bersama, membentuk support system dalam studi dan karir, meningkatkan kepercayaan diri, dan membantu healing serta penguatan emosional. Oke, coba kita refleksi sedikit deh. Pernah nggak sih kita bingung cari magang, nanya beasiswa, atau cari partner untuk kerja kelompok lintas jurusan? Nah, punya relasi yang sehat bisa membuat semua itu lebih ringan. Kadang satu orang yang ngerti kita bisa jauh lebih berharga daripada 10 kenalan yang hanya tahu nama kita. Dalam perspektif estetika humanisme, networking bukan sekedar strategi sosial, tapi ekspresi dari kemanusiaan kita. Relasi yang indah itu lahir dari gaya bicara yang tulus, bahasa tubuh yang terbuka, dan kepekaan terhadap emosi orang lain. Dalam budaya kita, terdapat istilah atau filosofi tepa salira, yaitu
menghargai ruang dan perasaan orang lain. Sikap ini menjadi dasar relasi yang sehat. Dan menurut Carl Rogers, tokoh psikologi humanistik, genuineness atau ketulusan adalah elemen terpenting dalam membangun trust atau kepercayaan. Nah, relasi yang otentik ini dibangun tanpa manipulasi. Justru akan jauh lebih kuat dan bermakna. Oke. Nah, terus gimana cara bangun relasi yang sehat dan bermakna itu? Jadi, seenggaknya ada 4 langkah-langkah nih yang bisa kita lakukan. Satu, kenali diri, kenali nilai diri dan tujuan. Maksudnya adalah jangan berusaha jadi orang lain. Justru mulai dengan mengenali siapa kita dan apa yang kita butuhkan atau yang kita perjuangkan. Kedua, berani memulai percakapan. Kita bisa mengawalinya dengan obrolan ringan, small talk yang bukan basa-basi, tapi jadi jembatan awal kita em, menuju kepercayaan. Yang ketiga, tawarkan nilai, bukan minta duluan. Networking yang sehat berawal dari memberikan insight, ide, support, bahkan cuma jadi pendengar. Dan yang keempat, yaitu jaga komunikasi, tapi jangan memaksa. Relasi itu seperti tanaman yang harus disiram, diberi cahaya, tapi tidak bisa dipaksa untuk tumbuh cepat. Analogi sederhananya tuh gini, networking itu kan seperti menanam pohon. Kita nggak bisa berharap berbuah seminggu setelah ditanam. Tapi kalau kita konsisten menyiram dan menjaga, pohon itu bisa tumbuh tinggi dan kuat. Contoh nyatanya, kamu rajin ikut komunitas desain. Lama-lama kamu kenal mentor, diajak proyek bareng, bahkan diajak untuk join di startup kecil. Bukan karena kamu paling hebat, tapi karena kamu terlihat paling tulus saat hadir. Nah, tapi networking ini enggak selalu mulus. Pasti ada tantangannya. Kadang rasanya awkward saat mulai obrolan. Ada yang terasa fake, cuma basa-basi aja. Dan ada juga yang terlalu transaksional. Tapi hal itu wajar. Kita jangan nyerah. Salah satu tips juga dari modul building networking di matkul estetika humanisme yaitu palsukan rasa percaya dirimu. Berdirilah tegak, tersenyum, dan jangan ragu menyapa lebih dulu. Ini tipsnya oke banget sih. Oke, dan mungkin yang lainnya kita bisa ngobrol sambil makan di acara networking. Jadi suasana yang santai itu bisa bikin kita dan lawan bicara lebih rileks. Networking itu soal hadir apa adanya, nggak harus untuk jadi sempurna. Sekarang kita hidup di era serba digital. Koneksi bisa dibangun lintas kota, bahkan
lintas negara. Jadi kita bisa pakai atau manfaatkan sosial media seperti LinkedIn untuk personal branding, Discord untuk diskusi hobi dan komunitas, ataupun forum mahasiswa untuk kerja bareng lintas jurusan misalnya. Tapi jangan lupa, kuncinya adalah human presence. Di balik layar itu tetap ada manusia. Contoh nyatanya gini, bayangin, Andi mahasiswa pemalu. Terus ia ikut komunitas film kampus, bantu edit video, dan akhirnya dikenalkan ke dosen untuk proyek di luar. Nah, semua itu dimulai dari keberanian hadir dan memberi. Di era digital, banyak orang mengejar personal branding, termasuk saya sendiri ya. Tapi jangan sampai kita hanya ingin terlihat menarik, sampai lupa jadi manusia. Misalnya lagi nih, eh saya kirim DM ke senior kampus yang saya kagumi. Bukan untuk minta tolong, tapi cuma ingin ngobrol santai. Dari obrolan kecil ini, bisa tumbuh koneksi besar. Saya jadi lebih kenal banyak orang, senior, dan bahkan mungkin bisa menanyakan apa yang perlu saya ketahui gitu. Jadi, sebelum kita pamer prestasi, coba hadir dulu sebagai manusia yang peduli. Seperti kata Theodore Roosevelt, people don't care how much you know until they know how much you care. Dan kata Brand Brown yaitu, connection is why we're here. We are hardwired to connect with others. Jadi networking bukan tren, bukan strategi sosial. Tapi bagian dari siapa kita sebagai manusia. Mulailah hari ini kirim pesan ke satu orang yang kamu kagumi, bukan untuk minta bantuan, tapi untuk terhubung atau terkoneksi. Dan kadang dari satu percakapan kecil itu bisa tumbuh perjalanan yang besar. Terima kasih banyak atas perhatian semua. Pesan dari aku, mari kita bangun jejaring bukan dengan ambisi, tapi dengan niat untuk tumbuh bersama. Karena pada akhirnya, relasi yang tulus adalah bentuk seni yang paling manusia. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke, sebagai tambahan, jadi referensi atau rujukan yang saya pakai untuk video ini antara lain adalah LinkedIn Talent Solutions tahun 2016, Relationship Building in Digital Age. Lalu ada Carl Roger on Becoming on Person, A Therapist View of Psychotherapy 1961. Daniel Goleman 2006, Social Intelligence, The New Science of Human Relationships. Putam RD 2000, Bowling Alone, The Collapse and Revival of American Community. Modul MKU Estetika dan Humanisme, Universitas Siber Asia 49, Building Networking, tahun 2023. Kompas.com 2020, Kekuatan Jaringan dalam Dunia Kerja. Dan juga Brand Brown 2010, The Power of Vulnerability, TED Talk. Dan buku. Oke. Sekian.